Selamat datang di Pondok Pesantren Nidau Salam Teribu Duat, Pekalongan. Pondok Pesantren Nidau Salam Teribu Duat merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Yayasan Nidau Salam Kota Pekalongan. Pondok Pesantren Nidau Salam Teribu Duat berlokasi di Jalan Ahmad Yani, RT 16 RW 06, Dusun Peleman, Kelurahan Kepatian, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Program dari Ibu Duat merupakan program untuk mempersiapkan para pengajar dan dai. Pada program ini, santri akan belajar beberapa bidang keilmuan seperti bahasa Arab, akidah, fikih, usul tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan menerapkan sistem pembelajaran mulazamah dan tadarus bertingkat atau berurutan, yang mana santri mempelajari satu kitab secara utuh dan menyeluruh pada seorang guru. Setelah selesai, santri akan berpindah pada kitab yang lain dengan cara yang sama. Dengan metode ini, santri tidak akan terbebani dengan banyak bidang ilmu yang harus dipelajari dalam satu waktu. Karena dalam satu hari, santri hanya mempelajari satu bidang ilmu dengan satu kitab sampai benar-benar menguasai sebelum berpindah ke kitab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pondok kami Nidau Salam di dalam perjalanan untuk mendidik para santri di bidang kurikulum, kami menerapkan sebagaimana apa yang diterapkan oleh para ulama. Kami menempuh apa yang telah mereka tempuh di dalam menuntut ilmu, di dalam taksil ilmu, menghasilkan ilmu. Maka apa yang mereka tempuh, itulah yang kami tempuh pada hari ini. Di mana mereka, para ulama, mereka menyelesaikan satu bidang ilmu, satu fan ilmu sebelum berpindah kepada fan ilmu yang lain. Oleh karena itu, kami juga menempuh hal yang sama yang ditempuh oleh para ulama. Kemudian untuk ilmu yang kita ajarkan, kita menggunakan sistem mulazamah. Jadi santri mempelajari satu kitab sampai selesai, kemudian baru berpindah kepada kitab yang lain. Adapun bidang ilmu yang kita ajarkan, selama 3 tahun atau 4 tahun santri itu menempuh pelajaran. Pada tahun pertama atau satu setengah tahun yang pertama, santri akan mempelajari bahasa, di mana kitab-kitab yang kita gunakan, yang pertama adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang pertama dan kedua, kemudian kitab Mukhtarat, kemudian yang ketiga adalah kitab Mulakhas Al-Lughatul Arabiyah, kemudian Matan Al-Ajurumiyah dan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kemudian ada kitab-kitab yang digunakan untuk melatih di dalam memahami kitabnya para ulama. Kita menggunakan kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf, kemudian menggunakan kitab Lumatul I'tiqad, Matan Abi Syuja, Mukhtasar Syarah Manzumah Baikuniyah, dan kitab-kitab yang lain yang digunakan untuk latihan membaca kitab. Jadi santri membaca kitab setelah mereka mempelajari nahwu, sorof, kemudian mereka membaca kitab dengan sistem sorogan, yaitu santri setoran kepada ustadz atau santri senior yang ditunjuk oleh ustadz tersebut. Kemudian setelah 1,5 tahun, santri nanti akan mempelajari kitab akidah. Di bidang akidah, kita akan mengajarkan kepada santri kitab-kitab dasar, yaitu kitab Al-Usulus Thalathah, Kitabut Tauhid, Al-Aqidah Wasitiyah, dan Qawaidul Muthla. Kemudian di kitab yang di bidang yang ketiga, yaitu bidang fikih, alhamdulillah pondok kita ini menerapkan kitab fikih madhab, sebagaimana para ulama juga memulai atau membangun fikih mereka berdasarkan fikih madhab. Untuk fikih kita menggunakan madhab Syafi'i. Kita mulai dari kitab Mukhtasar Al-Latif, kemudian Muqaddimah Al-Ahdramiyah, Matan Abi Syuja, kemudian kitab Umdatus Salik. Kemudian di antara itu nanti ada kitab-kitab mustakil, kitab-kitab tersendiri di dalam bab yang membutuhkan perincian secara khusus. Maka ada kitab Al-Ibana wal Ifadah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah. Kemudian ada kitab Takmulah Zubdatul Hadith fil Faraid. Kemudian ada kitab Al-Miftah Liba bin Nikah. Kemudian santri juga mempelajari kitab di dalam Qawaid Al-Fiqhiyah, ada kitab Idah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kemudian ada Matan Waraqat fi Usul Fiqh. Kemudian ada Mustalah Al-Hadith dan Usul Tafsir. Kemudian ini adalah sampai tahun ketiga. Jadi santri sampai ke tahun ketiga akan mempelajari ini. Kemudian bagi santri yang menginginkan untuk mempelajari kitab lanjutan atau takhassus di fikih, maka santri akan mempelajari kitab Minhajut Talibin. Dan di dalam usul fiqh
ada kitab Lubul Usul. Kemudian di antara kajian tersebut, di antara pelajaran-pelajaran tersebut, kita juga ada pelajaran Bainal Maghrib wal Isya, yaitu dars am atau pelajaran umum yang diikuti oleh semua santri. Ada pelajaran tafsir, syarah al-hadits, akidah dan manhaj, tazkiyatun nufus dan sirah. Demikian sekilas kurikulum yang kita jalankan. Jadi apa yang kita jalankan ini adalah mengadopsi atau menempuh apa yang diterapkan oleh para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, sebagaimana yang kita pelajari dulu di Timur Tengah, di Yaman khususnya. Kemudian kita berusaha untuk menerapkan dengan sedikit modifikasi, kita sesuaikan dengan kultur atau keadaan santri di Indonesia. Demikian paparan singkat tentang kurikulum yang kita jalankan di Pondok Nidaus Salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan harian santri diawali pada subuh pagi hari dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kegiatan kholaqah subuh. Santri melakukan murojaah hafalan Al-Quran secara berkelompok. Dilanjut pada pukul 7.30 pagi, para santri melakukan kegiatan pembelajaran pagi sesuai dengan kelas masing-masing dengan sampai pukul jam 11 siang. Setelah sholat zuhur berjamaah, semua santri diberikan kesempatan secara bergiliran untuk muhadharah dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dilanjut setelah makan siang, para santri melakukan kegiatan murojaah secara mandiri sampai dengan pukul jam 2 siang. Setelah sholat asar berjamaah, para santri akan masuk pelajaran sore sesuai dengan kelasnya masing-masing. Antara maghrib dan isya, semua santri wajib mengikuti kajian umum dengan tema akidah, manhaj, hadis, tafsir, sirah, dan tazkiyatun nafas. Setelah sholat isya dan seterusnya, para santri akan melanjutkan aktivitasnya dengan kegiatan murojaah secara mandiri. Dalam program Tadribud Du'at ini terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas bahasa Arab, kelas akidah, kelas fikih, dan kelas khusus atau kelas takhusus. Bagi santri yang telah menempuh pembelajaran di semua tingkatan, namun masih bersemangat dan berkeinginan untuk melanjutkan pembelajaran, maka santri bisa memasuki kelas takhusus, akidah, fikih, dan hadis dengan target pembelajaran untuk mempelajari lebih mendalam kitab-kitab dan membuat tulisan ilmiah yang terkait dengan bidang ilmu khusus atau takhusus yang sedang dipelajarinya. Di samping belajar ilmu-ilmu agama, santri pada jenjang SMA juga mendapatkan bekal pendidikan umum untuk persiapan menghadapi ujian kesetaraan paket C yang terdiri dari pelajaran PKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Nah, bagi santri dewasa yang telah menyelesaikan jenjang SMA sederajat, maka kami juga memfasilitasi untuk kuliah secara online pada perguruan tinggi dan universitas yang telah terakreditasi dengan akreditasi minimal B, sehingga memungkinkan santri dewasa akan mendapatkan ijazah pondok dan ijazah S1 sesuai dengan bidang keilmuan yang diinginkan. Selain itu, program Tadribud Du'at juga mendapatkan pembelajaran ekstrakurikuler seperti public speaking, muhadharah berbahasa Arab dan bahasa Indonesia, khutbatul Jum'ah, bela diri, komputer, dan juga olahraga. Di samping mendapatkan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, para santri juga mendapatkan pelajaran tambahan melalui daurah ilmu syar'i yang diadakan secara rutin setiap tahunnya. Daurah ini juga terbuka untuk umum. Bagi siapa saja yang ingin belajar namun terkendala dengan waktu, maka bisa mengikuti daurah rutin tahunan yang kami selenggarakan dengan metode tadarruj bertingkat dari kitab-kitab sederhana sampai dengan kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, mari bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Nidaus Salam Tadribud Du'at Pekalongan. Kita belajar bersama mengaji ilmu-ilmu syar'i dari kitab-kitab para ulama dengan metode belajar yang telah ditempuh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bisumporo. Saya berasal dari Kabupaten Pemalang. Ana lulusan Pondok Pesantren Nidaus Salam Pekalongan. Atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ana diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di pondok pesantren tersebut, dan Ana mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan asatidzah dan guru-guru yang sangat kompeten di dalam mengajarkan ilmu agama, baik di dalam bidang akidah, fikih maupun bahasa Arab. Atas pertolongan Allah melalui sistem ini, Ana merasakan kualitas pembelajaran yang sangat efisien karena kita tidak diperkenankan untuk berpindah ke tingkat selanjutnya sebelum benar-benar kita menguasai, memahami, dan bisa menerapkan baik secara pengamalan ataupun pengajaran. Untuk itu kami ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada para asatidzah
atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kita dalam menimba ilmu. Dan alhamdulillah sekarang Ana melanjutkan pendidikan di SDI Imam Syafi'i di Kota Jember ini, meski sebenarnya masih sangat banyak ilmu yang belum Ana ambil di pondok pesantren tersebut. Sekian, apabila ada kurangnya Ana ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.